jam 9 malam. Kamu harusnya belajar buat ulangan sejarah besok. Tapi HP kamu ada di sampingmu. Instagram, TikTok, YouTube. Semuanya manggil-manggil. Tahu-tahu, waktu udah keburu lewat. Udah larut malam, dan buku pelajaranmu belum dibuka sama sekali. Relate kan? Kita semua pernah ngalamin itu. Ngelihat deadline dengan segunung gangguan yang lebih besar dari sebelumnya. Di zaman notifikasi dan sosmed yang gak ada habisnya ini, rasanya susah banget fokus sama hal yang penting. Tenang, kamu gak sendirian. Ribuan tahun yang lalu, bahkan tanpa smartphone, orang-orang juga berjuang melawan gangguan dan mencari cara untuk hidup lebih baik dan lebih memuaskan. Hebatnya, mereka menemukan jawabannya dalam aliran filsafat yang disebut Stoicisme. Eits, jangan keburu males. Ini bukan tentang kuliah yang membosankan atau buku-buku tua berdebu. Stoicisme itu filsafat praktis yang bisa jadi senjata rahasia kamu buat ngalahin distraksi, ningkatin produktivitas, dan bahkan nemuin kebahagiaan. Anggap saja begini, Stoicisme menawarkan kebijaksanaan abadi, dan kita akan mengupasnya bareng-bareng, membuatnya relevan dengan kehidupanmu, tujuanmu, dan tantanganmu. Bayangin punya pelatih pribadi, mentor yang udah ngalamin semua suka duka, siap kasih saran tepat saat kamu butuhin. Itulah Stoa, pemandu kamu buat navigasi naik turunnya kehidupan, apalagi di dunia kita yang serba online ini. Yuk, kita kenalan sama beberapa tokohnya. Seneca, seorang penulis naskah drama dan penasihat kaisar, mengingatkan kita kalau waktu adalah aset paling berharga. Dia mungkin bakal bilang kalau berjam-jam scroll medsos itu nyuri sesuatu yang berharga dari kamu. Terus ada Epictetus, mantan budak yang ngajarin kalau kebebasan sejati datang dari fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dia bakal nyemangatin kamu buat pegang kendali atas perhatianmu, jangan biarkan dibajak sama aplikasi. Dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, nulis tentang menemukan kedamaian dengan menerima apa adanya, dan fokus pada tindakan kita. Kata-katanya kayak obat penenang buat rasa cemas karena ngebandingin diri sendiri sama orang lain di sosmed. Jangan tertipu sama gelar mereka yang serius. Kebijaksanaan mereka ternyata relevan banget buat zaman sekarang. Mereka ngadepin drama, tekanan, dan pilihan sulit. Hal-hal yang relate sama anak muda zaman sekarang. Ajaran mereka, yang diwariskan turun-temurun, menawarkan strategi ampuh buat tetap tenang, fokus, dan bahagia, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Stoicisme menekankan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan menerima apa yang nggak bisa. Ide ini ampuh banget saat ngadepin gangguan medsos. Kamu nggak bisa kontrol algoritma atau apa yang diposting orang lain, tapi tahu nggak, kamu punya kendali penuh atas tindakanmu sendiri. Anggap aja HP kamu sebagai alat. Emang bagus buat komunikasi, belajar hal baru, atau nonton video kucing lucu. Tapi kayak alat lainnya, HP juga bisa disalahgunakan. Ngehabisin waktu berjam-jam scroll nggak jelas. Itu namanya biarin alat yang ngontrol kamu. Nih, solusi Stoa, ambil alih kendali. Mulailah dengan milih secara sadar kapan dan gimana kamu main medsos. Tentukan batas waktu dan patuhi itu. Matikan notifikasi yang bikin penasaran. Lebih bagus lagi, coba hapus aplikasi yang selalu bikin kamu nggak fokus sama tujuanmu. Ingat, kamu yang pegang kendali atas kehidupan digitalmu, bukan sebaliknya. Bagian 4, Premeditatio Malorum, mengakali monster penundaan. Menunda-nunda. Kita semua pernah ngalamin kan? Suara di kepala yang bilang, 5 menit lagi deh di TikTok, baru ngerjain PR. Stoa punya teknik ampuh buat ngadepin ini, Premeditatio Malorum, yang artinya, mikirin apa yang bisa salah. Kedengerannya agak negatif ya, tapi ini tentang persiapan. Bayangin kamu ada pertandingan basket besok. Kamu nggak mungkin datang tanpa latihan kan? Kamu latihan. Nyiapin berbagai skenario dan strategiin gerakanmu. Lakukan hal yang sama tugas-tugasmu. Sebelum nunda, visualisasikan akibatnya. Bayangin kamu keteteran ngerjain tugas mepet deadline, stres dan kewalahan. Pikirkan kekecewaan dapat nilai jelek atau nggak nepatin deadline. Dengan nyiapin mental buat kemungkinan buruk ini, kamu jadi lebih mungkin milih tindakan produktif. Bagian 5, Amor Fati. Menemukan alur dalam pekerjaanmu. Amor Fati, mencintai takdir. Kedengerannya berat ya. Tenang, ini bukan tentang suka sama semua yang terjadi padamu. Ini tentang menerima apa adanya dan nemuin sisi baiknya. Ini berlaku buat tugas-tugas yang mungkin kamu anggap membosankan atau ngebosenin. Pikirkan gini,
Setiap tugas, sekecil apapun, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Belajar buat ulangan sejarah. Kamu lagi nambah pengetahuan dan membangun keterampilan buat masa depan. Bersihin kamar. Kamu lagi nyiptain lingkungan yang lebih teratur dan damai buat diri sendiri. Daripada fokus pada betapa kamu nggak suka suatu tugas, coba ubah perspektifmu. Temukan sesuatu, apapun yang positif tentangnya. Mungkin kepuasan karena bisa mencoret sesuatu dari daftar tugas, rasa bangga setelah menyelesaikan soal yang sulit, atau sekadar kegembiraan karena jadi lebih pintar dalam suatu mata pelajaran. Menerima tugas-tugasmu, daripada menolaknya, bisa mengubah seluruh pengalamanmu. Bagian 6. Stoisisme dalam tindakan, tantangan seminggu. Siap nguji stoisisme? Coba terapkan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu selama seminggu. Mulailah dengan mengidentifikasi gangguan terbesarmu. Apa kamu sering banget buka medsos? Apa kamu gampang teralihkan sama video game? Setelah kamu tahu kelemahanmu, kamu bisa mulai membangun pertahananmu. Tetapkan tujuan yang realistis buat ngatur gangguanmu. Mungkin batasi penggunaan medsos jadi 30 menit per hari, atau tentukan waktu khusus buat buka HP. Gunakan teknik premeditatio malorum buat memvisualisasikan akibat negatif dari penundaan dan hasil positif dari tetap fokus. Dan ingat amor fati, temukan sesuatu untuk dihargai dalam setiap tugas yang kamu lakukan. Di akhir minggu, renungkan pengalamanmu. Apa kamu merasakan perbedaan dalam produktivitasmu, tingkat stresmu, kebahagiaanmu secara keseluruhan? Jangan berkecil hati kalau kamu kesandung di tengah jalan. Stoisisme adalah latihan, bukan tujuan akhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh dan menguasai dunia batinmu. Bagian 7. Sebuah kehidupan yang terbentang. Stoisisme bukan tentang jadi robot atau nahan emosi. Ini tentang belajar menghadapi naik turunnya kehidupan dengan lebih tangguh, punya tujuan, dan gembira. Ini tentang mengendalikan tindakanmu, pikiranmu, dan reaksimu untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilaimu. Bayangkan menghadapi tantangan dengan pikiran tenang, bebas dari kecemasan karena membandingkan diri dengan orang lain, dan tirani kepuasan instan. Bayangkan mendekati tujuanmu dengan fokus dan tekad, tahu kalau kamu punya alat untuk mengatasi rintangan dan mencapai impianmu. Itulah janji stoisisme. Jadi, lain kali kamu mau mape daripada belajar, ingatlah para stoa. Mereka mendukungmu, menawarkan kebijaksanaan abadi untuk membantumu menavigasi era digital, dan menjalani kehidupan yang penuh tujuan, makna, dan kedamaian batin.